Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di pelatihan analisis data untuk pertemuan kelima. Pada kali ini akan membahas tes teori klasik bersama dengan Mas Marfi. Marfi sudah siap? Sudah. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja ya. Aku dijadikan co-host dulu dong, Sebentar. biar bisa share screen. Terus jangan lupa di-record ya. Udah. Oke, kita mulai dengan data kita, tapi mengenai apakah data kita itu sebenarnya normal apa tidak dalam posisi. Oke. Kita mulai dari tentang teori skor klasik atau classical test theory. Nah, teori skor klasik itu teori yang paling pertama kali muncul untuk melakukan analisis butir ya. Nah, yang paling terkenal itu tuh dari tes teori skor klasik atau classical test theory ini tuh kurang lebih ada 5 asumsi dasar, yang mana asumsi dasarnya itu memunculkan konsep tentang reliabilitas. Nah, yang pertama asumsi dasar yang paling utama adalah ini. Y sama dengan T plus E, artinya dalam sebuah pengukuran itu tuh nilai yang terbentuk atau nilai yang didapat itu merupakan penjumlahan dari nilai yang sebenarnya atau skor murni ditambah dengan error. Maksudnya, misal kita punya nilai 10 ya, dalam ujian akhir bulan gitu, matematika. Ya kan? Nah, itu sebenarnya nilai kita tuh nggak murni 10, tapi ada kemungkinan errornya. Misal nilai kita sebenarnya itu 8, kan itu pilihan ganda ya. Nah, itu tuh kita nggak sengaja nebak dan benar. Nah, berarti nilai errornya 2. Kayak gitu. Nah, sebisa mungkin dalam pengukuran tuh errornya 0. Selain itu, kita akan mengasumsikan bahwa E dan T itu tuh dalam satuan skala yang sama. Misal kayak Y-nya itu 1 sampai 10, berarti T juga 1 sampai 10 dan E juga 1 sampai 10 juga. Kayak gitu. Itu asumsi dasar pertama yang harus kita tahu. Terus yang kedua, nah bagaimana kita dapat nilai T gitu kan? Nah, secara asumsi dari tes klasik ini, teori tes klasik ini, X ini namanya expected ya. Expected Y. Sorry, nilai expected Y. Expected itu nilai yang diharapkan itu adalah T. Caranya dengan apa? Ya kita berusaha untuk mengukur subjek itu berulang kali sampai waktu yang tak terhingga gitu loh. Nah, di ending kita mendapatkan nilai rata-rata dari skor subjek tersebut. Nah, kita mendapatkan nilai T-nya dari subjek tersebut. Cuman ini dalam hal praktis itu tuh sulit banget ditemukan. Ya kan? Nah, terus juga kita mengekspektasikan nilai error itu sama dengan 0. Kenapa harus 0 ya? Karena ketika, balik lagi, ketika Y sama dengan T plus E, ketika E sama dengan 0, maka Y sama dengan T kan. Jadi pengukuran kita tidak ada errornya. Nah, itu yang sangat dibutuhkan atau diinginkan lah dalam teori klasik ini kayak gitu. Nah, memang dalam konteks kehidupan nyata untuk mendapatkan T yang sama dengan Y dan E sama dengan 0 itu tuh belum pernah ditemukan. Nah, lalu asumsi yang selanjutnya itu tuh tentang nilai korelasi antara nilai error dan nilai T itu tuh tidak ada hubungannya. Maksudnya apa?
Ya kalau kita nilai dalam sebuah distribusi ya, kalau terdapat nilai T dan nilai E itu berkorelasi, maka kita bisa mengatakan bahwa nilai error ini membentuk sebuah pola kan. Nah, berarti pengukuran kita kurang bagus. Artinya ya pengukuran kita tuh ketika ada pattern dari si error, ya berarti tes kita itu tuh nanti bisa melakukan error yang sama ketika pattern yang sama muncul gitu. Harusnya itu random itu artinya tidak ada korelasi ya. Kayak gitu. Nah, hal ini karena korelasi ini itu diturunkan, jadi korelasi antara error 1 dan nilai true score 2 itu sama dengan 0. Artinya apa? Tes selanjutnya dengan error dengan tes sebelumnya itu tidak ada hubungannya. Artinya apa? Antar tes itu independen. Kalau ada hubungan, nah berarti kita harus mempertanyakan kedua alat tes yang kita buat tadi. Asumsi ketiga. Terus asumsi keempat, nah yaitu error pengukuran pertama dan error pengukuran kedua itu berkorelasi harusnya. Kenapa? Ya seperti yang tadi, konsep utamanya karena error itu tidak boleh berkorelasi dengan yang T, sehingga ketika kita mengaplikasikan pada error berkorelasi dengan error selanjutnya, berarti kita bisa memprediksi bahwa tes ketiga kita juga memiliki korelasi error dengan yang kedua. Jika seperti itu, maka pengukuran kita juga dipertanyakan atas berarti kita bisa memprediksi error kita seberapa nantinya ketika mengikuti tes ke N. N itu jumlah tes keberapa. Padahal error itu kan berbeda-beda. Bisa aja error itu terdiri dari dua ya, error sistemik maupun error randomik. Error sistemik itu tuh misal kayak dari soalnya itu 1 sampai 10, ternyata nomor 10 itu tuh nggak ditampilkan, itu namanya error sistemik. Error randomik itu error yang random aja, kita udah siap, tiba-tiba PLN mati lampu, spread. Nah, mati lampu error kan. Nah, itu mengganggu fokusnya peserta. Nah, itu termasuk error juga. Tapi kan nggak mungkin kita memprediksi, misal di hari kedua, oh ternyata ada error sistemik nih, nomor 8 soalnya nggak muncul. Terus kita tes ketiga, seminggu setelahnya, oh ternyata tiba-tiba PLN mati lampu. Tes keempat, terus ada yang mati lampu atau tiba-tiba timer make sense ya. Ekspektasikannya seperti itu. Selanjutnya, asumsi kelima. Oh, ini. Yang membentuk konsep awal reliabilitas. Jadi, dengan adanya classical test theory ini atau teori skor klasik ini, reliabilitas dari sebuah alat ukur itu tuh bisa muncul, yaitu varian Y, nilai observed score itu sama dengan varian T plus apa namanya, derivasi, yaitu varian Y itu sama dengan ditambah 2 kovarian E. Nah, karena ingat tadi T dan E itu tidak boleh berkorelasi, asumsi nomor 3, T dan E tidak boleh berkorelasi, 0 kan. Nah, korelasi itu adalah satuan standar dari kovarians. Maka kovarians korelasi 0 itu berarti kovariansnya berarti harus 0 juga kan. Bagi SD, kovariansnya 0, SD
Y-nya tuh angka berapapun, tetap hasilnya 0 kan. Nah, begitu pula korelasi. Nah, covariance ini akan jadi 0. 0 kali 2 tetap 0. Maka varians Y sama dengan varians T plus varians E. Kayak gitu. Nah, dari sini nanti kita bisa melakukan pemindahan-pemindahan untuk menemukan konsep reliabilitas. Nah, konsep reliabilitas itu kayak gimana nih? Nah, ini reliabilitas. Kita berdasarkan konsep tadi. Nah, kita bisa melihat reliabilitas itu berdasarkan satu, tentang variansnya, proporsi varians, proportion of variance sama correlation. Ya kan? Nah, pertama, kita bilang tentang proporsi variance ya, true score. Reliability is the ratio of true score variance to observed score variance. Maksudnya apa? Nah, kan kita pengen dapat nilai ini, nilai true score ya. Nah, yang pertama itu tuh true score itu akan kita bandingkan dengan observed score untuk mendapat reliabilitas pengukuran. Misal ya, oh ternyata variansnya dari true score itu tuh 80 dari seluruh dataset. Terus observed score-nya, variansnya itu 100. Karena nggak mungkin observed score itu tuh lebih kecil daripada true score atau skor murni. Jadi dari situ kita akan dapat reliabilitasnya yaitu 80/100, yaitu 0,8. Nah, ini rumus ini tuh cukup sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu tuh. Nggak tahu seberapa besar varians dari true score. Ya nggak? Karena nggak tahu itu, cukup sulit dong kita untuk mendapatkan variansnya. Atau mendapatkan minimal satu true score-nya aja. Kayak gitu kan. Nah, karena nggak bisa, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan measurement error. Ya kan? Nah, measurement error ini rumusnya seperti ini. 1 kurangi SE plus SO2. SO itu artinya variance observed ya. Seperti itu. Nah, dari rumus ini nanti itu akan turun sebagai standard error of measurement. Nah, standard error of measurement nanti kita akan dapat estimasi tentang nilai true score-nya. Maksudnya apa? Kita akan dapat nilai di mana, misal nih, nilai 6. Itu true score-nya memungkinkan antara nilai 5 sampai 7. Nah, itu namanya true score-nya range kan. Nah, itu namanya confidence interval. Berdasarkan nilai SE, kayak gitu. Nah, untuk korelasi, ini prinsipnya kan sebenarnya adalah korelasi ya. Korelasi XX ya. Korelasi dengan X petik, kayak gitu. Korelasi dengan dirinya sendiri. Nah, kalau kita melihat dari true score-nya, maka itu adalah korelasi nilai observed score dengan true score. Maksudnya apa? Ketika errornya itu semakin kecil kan, pasti akan kita mendapati nilai observed score-nya itu besar dan diikuti dengan true score-nya yang besar, kayak gitu. Itu nilai reliabilitasnya. Nah, terus kalau kita berdasar SE ya, berdasar standar error atau variance error, itu tuh kita bisa melakukan, karena korelasi maksimal 1, nah kita bisa melakukan pengukuran itu reliabilitas itu sama dengan 1 dikurangi korelasi antar error. Korelasi antara error dengan observed score. Dikuadratkan. R besar itu artinya kuadrat ya. Gitu. Kalau R kecil tetap dia korelasi biasa. Nah, itu dari konsep reliabilitas berdasarkan teori skor klasik, terutama asumsi yang varians ini. Nah, terus sebenarnya ini
yang ingin saya kasih tahu tadi, SEM. SEM itu Standard Error of Measurement. Nah, Standard Error of Measurement kan kita tahu reliabilitas PYY itu reliabilitas sama dengan variance true score dibagi dengan variance ini Y observed score gitu. Nah, kalau kita pindah-pindahkan, jadi ini dipindah ke sana kan jadi ini variance observed score dikali dengan reliabilitas sama dengan variance true score. Nah, lalu karena variance true score, nah variance true score ini kita lihat lagi dari sini ya. Variance true score itu berarti kan variance observed score dikurangi variance error kan. Nah, kita bisa lakukan penggantian itu karena true score kan kita tidak dapat mencari value-nya seberapa ya. Ya kan? Nah, ini kita score dikurangi. Oke. Nah, karena kita dapat ini, kita bisa melakukan pemindahan lagi. Karena kita pengen mencari error, maka error kita pindah ke sini. Jadi ini positif. Ya kan? Yang ini kita pindah ke sini jadi negatif. Jadi variance error sama dengan variance observed score dikurangi variance observed score dikali reliabilitas. Ya kan? Nah, terus dari ini kan kita bisa ambil bahwa ini ada variance observed score, ini ada variance observed score juga. Kita bisa keluarkan asosiatif kan. Wah, ini matematika. Jadi variance observed score, ya kan? Ini harusnya kali ya. Dikali 1 kurangi reliabilitas. Makanya rumus SEM itu adalah SE sama dengan SD dikali 1 dikali akar S1 kurangi reliabilitas. Nah, dasarnya itu dari ini konsep awal ini begitu. Nah, nanti reliabilitas itu akan banyak muncul dengan banyak formula seperti yang pernah dibicarakan. Ada yang test retest, ada yang split half, ada yang menggunakan Spearman, lalu ada yang menggunakan kalau menggunakan latent model itu menggunakan omega gitu. Berawal dari tes ini, berawal dari teori ini. Nah, tak hanya reliabilitas ya untuk produk dari teori tes klasik itu. Yang pertama ada tentang tingkat kesulitan butir. Kalau dalam pasti kebanyakan orang akan mengatakan bahwa tingkat kesulitan butir itu hanya untuk yang soal-soal performansi maksimal, ya kan? Tapi sebenarnya tidak hanya itu sih. Tingkat kesulitan butir itu tuh bisa merujuk kepada bagaimana sebuah butir itu tuh sangat mudah untuk disetujui atau sangat sulit untuk disetujui. Atau bahasa lainnya adalah endorsability. Jadi misal kayak kita punya item yang dimana item itu tuh sangat mudah disetujui. Gitu. Ketika sangat mudah disetujui, berarti kan itu kita mengatakan bahwa orang-orang kemungkinan menyetujui hal itu karena suatu hal yang dianggap umum. Misal, saya selalu mengerjakan ibadah setiap hari gitu. Lah, secara orang yang beriman ya dia harus melakukan ibadah dong setiap harinya kayak gitu. Ya kan? Kalau nggak melakukan ibadah ya dia akan dijudge, wah, iki wonge koyo piye gitu kan. Nah, itu berarti endorsability-nya sangat tinggi karena ada apa? Mungkin social desirability-nya juga tinggi dalam item tersebut kayak gitu. Nah, terus di dalam tingkat kesulitan ini nanti akan ada dua istilah itu tadi, endorsability atau emang item difficulty. Kalau item difficulty dia akan merujuk kepada seberapa sulit item itu untuk dikerjakan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Kalau dari diskriminasi, itu bagaimana butir itu bisa membedakan kelompok tinggi dan rendah kan. Nah, lalu ada efektivitas distraktor. Nah, ini adalah opsional khusus untuk maksimal performance.
Kayak gitu. Nah, next. Nah, kita sekarang akan bicara tentang tingkat kesulitan butir. Tingkat kesulitan butir itu tuh dituliskan dengan P. Kenapa P? Gitu kan? Karena itu menandakan jumlah proporsi. Proporsi tentang seberapa jumlah jawaban benar dibagi dengan total jawaban. Maksudnya apa? Misal dari 100 orang pada item nomor 1, yang bisa ngerjain cuma 25 orang dari 100. Berarti P-nya berapa? 0,25 ya, atau 25% ya gitu. Artinya apa? Ya hanya sedikit orang yang bisa ngerjain itu. Ya enggak? Nah, makanya ini cukup unik juga ya. Namanya tingkat kesulitan ya. Berarti garisnya kalau kita menggunakan skala continuum itu dari 0 sampai mentok. Itu kan berarti 0 tuh paling nggak sulit, ya kan? Dan mentok itu paling sulit. Misal mentoknya 100 gitu. 100-nya sulit kayak gitu. Tapi di sini enggak. Itu tuh mengikuti dengan proporsinya. Misal nilai kita tuh 0,25, berarti kan itu hanya 25% orang yang bisa mengerjakan. Sulit apa enggak? Sulit. Kenapa? Karena hanya 25% orang yang bisa ngerjain gitu. Nah, tapi di sini tuh ada patokannya. Nah, patokannya ini di bawah 0,3 itu dikatakan sulit, 0,31 sampai 0,70 sedang, 0,71 sampai 1 itu mudah. Gitu. Nah, oke, mohon tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan dari diskriminasi. Nah, dari diskriminasi itu kita dilambangkan dengan huruf D. Nah, dari diskriminasi itu kalau konteksnya kita bicara tentang typical performance atau skala biasa, itu tuh bagaimana sebuah item membedakan kelompok tinggi dengan kelompok rendah. Maksudnya kelompok orang-orang yang memiliki atribut tinggi dan rendah. Gitu. Kalau di SPSS kita menggunakan corrected item total correlation kalau di SPSS. Tapi kalau di sini nanti kita akan menggunakan item main. Nah, di item itu nanti ada yang namanya korelasi biserial gitu. Prinsipnya sama dengan korelasi Pearson, hanya karena di sini itu fokusnya benar salah, maka nilainya kan 1 dan 0 itu binary ya. Gitu. Maka kita menggunakan korelasi yang lain. Nah, ada juga kita menggunakan rumus yang ini, yaitu ini D harusnya ya. Dari diskriminasi itu didapat dari jumlah benar orang yang memiliki skor dalam kelompok tinggi. Skor kelompok tinggi itu dia tuh 27%. Jadi misal 1 sampai 100 ya, di ranking nilai tertinggi sampai terendah. Nah, kelompok yang tinggi itu adalah orang-orang yang nilainya itu 27 teratas. Nah, dari orang 27 teratas ini, itu tuh nanti misal yang benar cuman 9, ya kan? Nah, berarti kan ini 9 dibagi 27, berarti berapa? Sepertiga ya. Nah, sepertiga. Terus ini kelompok rendah, ini sama-sama kelompok rendah juga 27 ya, karena 27%. Nah, ini kelompok ini yang rendah, yang benar cuman 3 orang, 3 bagi 27, 1/9. Ini kan sepertiga 1/9. Jadi 2/9 ya. Nah, berarti daya diskriminasi itu 2/9. 2/9 asumsikan 0,2 lah. 0,23 kayak gitu. Nah, 0,23 bagus apa enggak? Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata 0,23 ternyata belum memuaskan.
Tapi positif. Berarti kita harus cek dong yang lain. Nah, ketika daya diskriminasi itu belum memuaskan tuh gimana? Nah, kita harus cek nanti di dalam prakteknya daya diskriminasinya kayak gitu. Karena coba ya, kita melakukan simulasi lagi. Ketika nilai orang yang benar itu dia hanya 3 orang, ini 27, berarti kan 1/9 ya. Ini apa namanya? Ini yang benar 9, ini 27, berarti kan 1/9 kurangi 1/3 ya, berarti kan minus 2/3. Nah, itu artinya apa? Nah, artinya soal itu tuh aneh. Kenapa orang-orang yang kategorinya tinggi itu tuh malah nggak bisa ngerjain, tapi orang-orang yang kategorinya rendah itu bisa mengerjakan kayak gitu. Nah, itu sebuah pertanyaan kan. Nah, nanti kita akan bahas secara detailnya itu di sesi kedua. Dan untuk membahas ini ya, apa namanya, bagaimana menggunakan itemnya kayak gitu. Nah, terus efektivitas distraktor. Nah, karena kita sudah membahas tentang daya diskriminasi atau D. Nah, efektivitas distraktor itu sebenarnya sama dengan yang namanya daya diskriminasi. Bagaimana kemampuan item ya untuk membedakan kelompok tinggi dan rendah. Nah, daya diskriminasi ini dalam konteks tes maksimal performance itu tuh didapat dari efektivitas masing-masing pilihan jawaban. Rumusnya sama seperti tadi, kayak gini. Atau korelasi poin biserial ya. Nah, pertama dia tuh fokus dari opsinya. Jadi setiap nilai, setiap opsi memiliki nilai kayak gitu. Nah, kita statement ketiga ini pengisah harus bernilai negatif karena golongan rendah akan memilih opsi tersebut. Kenapa? Karena kita bisa jelaskan dengan ini. Bayangkan ya, kalau misalnya orang-orang pinter itu tuh banyak milih di sebuah pengecoh, berarti pengecohnya itu sebenarnya benar nggak sih gitu. Nah, kita dapat insight bahwa ketika banyak orang pinter yang memilih pengecoh, kemungkinan kita salah ngasih kunci jawaban, satu. Atau kita ngajarinnya nggak benar, sehingga orang-orang pinter malah taunya yang benar itu ini gitu. Atau yang terakhir, tapi ini cukup kecil kemungkinan, yaitu kuncinya double. Nah, tapi kuncinya double ini itu tuh bisa kita simpulkan seperti itu ketika ada dua opsi yang dia sama-sama positif gitu. Nanti kita akan bahas langsung dari itemnya gitu. Untuk bisa lebih paham lah, maksudnya kenapa sih bisa dikatakan kunci jawaban ganda, kunci jawaban salah, antara ada miskonsepsi dari peserta gitu kan. Nah, ini nanti tuh evaluasinya nggak cuma evaluasi untuk kita membuat soalnya, tapi evaluasi bagaimana cara kita mengajar. Gitu. Ada pertanyaan sebelum kita mencoba? Karena materinya sangat singkat sekali ini untuk teorinya ini. Karena apa yang akan dibahas dalam item itu sangat singkat juga ya, jadi tidak terlalu banyak. Dan nantinya kita akan membahas tentang langsung si item ini, gitu, dengan menggunakan software terbaru. Dan nanti kita akan ibaratnya kayak software terbaru ini tuh nggak terlalu ribet banget karena cuma klik-klik doang kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau kuncinya double berarti otomatis harus dihapus ya item itu, atau kuncinya aja yang dihapus? Nah, maksudnya double kunci itu bukan kuncinya yang double dari kitanya, tapi itu adalah kita tidak sengaja membuat satu opsi itu tuh memiliki kemiripan dengan kunci jawaban, sehingga
misal ya, ini apa namanya, uji regresi linear jika dalam hipotesis berbunyi A, B, C. Nah, ini yang jawaban kita tuh hipotesisnya berbunyi terdapat peranan X terhadap Y, yang D itu terdapat pengaruh X terhadap Y. Nah, di situ kalau kita mengajarkan bahwa pengaruh dan peran tuh itu interchangeable tuh saling bisa bergantian gitu. Padahal dalam konsep regresi itu kan kita memprediksi ya. Memprediksi itu tidak mempengaruhi, tidak mengontrol hal-hal yang akan mengganggu. Makanya yang benar tuh peran. Tapi kita mengatakan di dalam kelas yaitu boleh-boleh aja kok, tapi umumnya dikatakan peran gitu. Nah, berarti kan kita ada miskonsepsi di situ kan. Jadi orang-orang pinter akan berpersepsi, oke, berarti pengaruh juga benar, peran juga benar. Padahal yang benar tuh kita membuat kuncinya itu cuman yang peran doang kayak gitu. Nah, di situ adalah double kunci. Yang harusnya kita nggak boleh mengatakan hal itu. Nggak boleh mengeluarkan jawaban yang hampir mirip kayak gitu. Itu. Kecuali misal ya, apa namanya, ada soal tentang plat nomor. Misal plat nomornya AB2212. Itu jawaban C. Jawaban D-nya AB2122. Dan ternyata orang-orang pinter itu tuh banyak milih yang D gitu. Ya kan? Ini untuk tes ketelitiannya. Padahal jawabannya C. Apakah kita miskonsepsi juga? Atau kita salah kunci? Atau kuncinya double? Enggak. Karena kalau kita bilang ketelitian, berarti kan harus sesuai dengan soalnya ya, stemnya ya. Nah, stemnya itu sesuai dengan yang C. Ya udah. Itu enggak ada, itu bukan kunci jawaban double atau salah kunci. Kayak gitu. Jadi kalau kunci jawaban double, yang perlu kita lakukan adalah melihat dulu opsinya sudah sesuai belum dengan konteks. Nah, ini evaluasinya adalah evaluasi kualitatif. Nah, jadi dalam item main nanti, kita tuh akan melakukan dua hal. Evaluasi kuantitatif dulu, berdasarkan sampel subjeknya. Lalu kita akan melakukan evaluasi kualitatif. Bener nggak sih? Gitu. Karena kemungkinan juga dalam penginputan, sebagai contoh ya, misal kita sudah membuat set soal udah bagus, terus soalnya juga sudah dicek, cuman ternyata di IT-nya itu tuh, di IT-nya dia apa namanya, lupa untuk meng-copy paste dengan benar. Jadi pilihan A sama pilihan B itu sama. Padahal kunci jawabannya A, gitu kan. Nah, juga bisa terjadi, itu namanya error juga kan. Itu. Sampai sini terjawab, Mbak? Terjawab, cuman muncul pertanyaan baru sih. Kan tadi yang soal ketelitian, yang C sama D, berarti kan orang yang pinter itu menjawab ada yang C, ada yang D. Berarti mereka nilai poin biserialnya plus dong. Ya kan? Iya, dua opsi itu benar, kayak gitu kan. Kalau kayak gitu tetap nggak apa-apa ya? Oke. Dua opsi itu kan sama-sama positif ya. Ya kan? Nah, berarti sebenarnya kita nggak bisa menggunakan destruktor yang D. Kenapa? Karena orang-orang pintar aja bisa milih ini kan. Ya udah kita ganti destruktornya biar lebih mengkecoh lagi gitu. Karena fungsinya destruktor itu untuk mengecoh orang-orang yang kemampuannya rendah atau kemampuannya sedang supaya milih itu. Kalau kunci jawaban itu beneran orang-orang yang berkemampuan tinggi kalau menggunakan teori ini ya. Jadi sebisa mungkin nilai kita tuh hanya ada yang positifnya cuma satu, dan itu kunci jawaban. Kalau misalnya positifnya itu ada lagi,
tapi dia di bawah standarnya kita kan tadi kan 0,2 sampai 0,3 kan belum memuaskan tapi udah bagus. Nah, berarti ketika ada yang di bawah 2, itu tuh oke lah masih termaafkan, tapi kalau bisa kita ganti. Kayak gitu, supaya bisa mengkecoh orang-orang lain. Bukan mengkecoh orang-orang yang berkemampuan pinter ya, kayak gitu. Oh, oke. Terima kasih, Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ini materinya saya siapkan hanya itu. Terus nanti kita akan mulai bahas langsung untuk di item-nya dan menginterpretasikan berdasar materi yang diberikan itu nanti siang. Jadi kita akan bahas satu persatu item dan nanti teman-teman akan mencoba untuk melakukan analisis item dan mencoba untuk melakukan interpretasi secara oral. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, nanti silakan Mbak Cita ini ya, bisa mengirimkan linknya ke teman-teman, biar teman-teman bisa install item-nya. Nah, di sini kami menyediakan item 4.3, item terbaru dengan kondisi trial ya. Nah, nanti itu bisa untuk 50 subjek dan itemnya kurang lebih 50-100 item. Seperti itu. Oke, tapi berarti untuk materi pada pagi hari ini sudah dicukupkan sampai sini ya? Yap. Baik, jadi nanti praktek jam 1. Nanti saya akan mengirimkan untuk materinya saat jeda, kemudian karena materi pada pagi hari ini sudah dicukupkan sampai saat ini, mungkin untuk terakhir kalinya Bapak Ibu atau rekan-rekan ada yang ingin bertanya sebelum dicukupkan. Oke, kalau misalnya tidak ada, langsung saya selesaikan sampai sekarang saja ya. Ini saya end meeting. Terima kasih untuk kehadirannya pada materi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Nanti tunggu kembali untuk materi praktik pada siang hari. Terima kasih juga untuk Marti.